teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah iKids. Siapkan hati dan telinga untuk belajar firman Tuhan hari ini. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan firman yang kalian dengar. iKids, yeay! Hai adik-adik iKids semuanya, apa kabarnya nih? Yuk kakakmu aja kita semua mau memuji nama Tuhan. Semuanya yang di rumah kita bangkit berdiri. Oke, come on. Yuk semuanya tepuk tangannya lebih kenceng lagi. Ayo Karita mau lihat semuanya. Yeah. Bagimu Tuhan segala pujian, kasih setiamu kekal selamanya. Aku bersyukur dan bermazmur bagimu. Segenap hatiku memuji namamu. Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku. Hanya kaulah pengharapanku, ku percaya padamu. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanku, gunung batu dan penebusku. Kau Tuhan sahabatku. Semuanya tepuk tangan lagi. Hup. Bagimu Tuhan segala pujian, kasih setiamu kekal selamanya. Aku bersyukur dan bermazmur bagimu. Segenap hatiku memuji namamu. Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku. Hanya kaulah pengharapanku, ku percaya padamu. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanku, gunung batu dan penebusku. Kau Tuhan sahabatku. Tuhan kau kekuatanku, tak pernah kau tinggalkanku. Hanya kaulah pengharapanku, ku percaya padamu. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, gunung batu dan penebusku. Kau Tuhan sahabatku, gunung batu dan penebusku. Kau Tuhan sahabatku, gunung batu dan penebusku. Kau Tuhan sahabatku. iKids, yeay! Kita mau memuji nama Tuhan lagi. Yuk Kak. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can keep it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can give you all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can give you all inside.
Luar biasa adik-adik semuanya. Sekarang kita mau lihat drama dari iKids. Howdy kids. Kalian tahu, di kota ini semakin mencekam. Karena apa? Karena penjahat datang di kota ini dan menguasai kota ini, sehingga mengancam para penduduk kota. Contohnya Firaun. Firaun datang ke sini dan mengancam anak-anak Tuhan. Tetapi ingat, ada sheriff baru di kota ini yang akan datang. Hei, kau Firaun, Tuhan sudah memilih saya menjadi sheriff yang baru di kota ini. Dan Tuhan berpesan, bebaskan orang-orangku. Kamu bicara sama saya? Ya, kau Firaun. Kau Firaun kan? Tapi saya bukan Firaun. Apa? Aha. Aduh, saya sudah melatih dialog ini berkali-kali dan saya menggunakannya sama orang yang salah. Tapi kamu mau bicara itu sama Firaun nanti? Ya, saya sudah melatihnya dan saya yakin Firaun akan takut. Kau tadi takut kan? Saya juga takut. Tapi saya yakin Firaun tidak akan takut sama kamu. Ya, kau tahu? Saya mengenal dia. Saya tumbuh dari kecil bersama dengan dia. Oh really? Dan dia itu orang yang keras kepala. Wow. Tapi saya kasihan sama dia. Kenapa? Ya, dia itu tidak mengenal Tuhan seperti kita mengenal Tuhan. Iya. Dan kau tahu, akan ada hukuman bagi orang yang tidak mau mendengar kata Tuhan. Iya. Dan Tuhan akan marah besar sama dia. Dan Tuhan akan menembak dia dengan pistol yang besar. Bang, bang. Oh. Itu sebabnya kamu kasihan sama dia. Ya, Oke. ya sudah. Nah, Saya mau pergi dulu. Saya mau latihan dialog saya lagi. latihan lagi dialog. Ya. Howdy. Good luck, Sheriff. Kalian tahu ada hukuman untuk setiap orang yang tidak ada dalam cara Tuhan. Kamu tahu Firaun akan mendapat bagiannya. Dan saya harap kalian tidak akan mengalaminya sama seperti Firaun. Howdy. Happy trails, happy Sunday. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you.
bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang besar Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mau mendengar firman Tuhan yang kami mau dengar hari ini Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh bertumbuh Tuhan dan terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik semua katakan, amin. Hai kids. Lemes. Lagi. Hai kids. Oke, good job. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Rita, Kak Erik, Kak Livi, dan Kak John yang udah memimpin pujian. Yeay, terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita masih dengan tema yang sama, yaitu Cowboy, Old Westman. Nah, adik-adik, judulnya hari ini, New Sheriff in Town. Wow, nih, Sheriff, keren kan? Adik-adik, ceritanya ini tentang apa yo? Tadi udah ada di dramanya tentang Musa. Ya, Musa mau menyuruh atau memberitakan firman Tuhan kepada Firaun supaya apa? Nanti kakak kasih tahu. Kita mau lihat dulu tayangan yang spesial ini yang akan dimainkan oleh teman-teman kita, tapi nggak yang sekecil ini, tapi segede gini. Kita lihat tayangan berikut ini. Setelah Tuhan Allah Israel membuat semua air di seluruh daerah Mesir berubah menjadi darah, Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk datang kepada Firaun. Wahai Firaun, Ya, Tuhan Allah Israel memerintahkan engkau untuk membebaskan bangsa Israel. kalau saya nggak mau, memangnya kenapa? Tuhan akan memenuhi seluruh Mesir dengan katak, bahkan sampai ke tempat tidurmu. Katak yang lucu-lucu itu siapa takut? Sini, biar aku masak jadi suike nanti. Lalu Musa pergi dan memerintahkan Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Lihat, katak yang lucu-lucu ini. Tapi mereka banyak sekali. Sampai tempat tidurku penuh dengan katak. Aku jijik. Tolong pegawai, panggilkan Musa. Bagaimana Firaun? Kau sudah mau melepaskan kami? Ya, besok aku lepaskan. Kalau Tuhan kamu bisa hilangkan katak-katak ini, berdoalah pada Tuhanmu supaya katak-katak ini mati dan pergi dari Mesir. Baiklah. Lalu Musa pergi dan berdoa kepada Tuhan agar katak-katak itu mati dan pergi dari Mesir. Tuhan membuat katak-katak itu mati, akan tetapi Firaun tetap mengeraskan hati dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Mau bagaimanapun, aku tetap tidak akan membebaskan budak-budak itu. Kemudian Musa menghampiri Firaun saat ia sedang mandi di sungai. Hei Firaun, kau tetap mengeraskan hati dan tidak mau taat ya? Aku punya pesan Tuhan untukmu.
dengarlah. Biarkanlah umatku pergi untuk beribadah kepadaku, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, maka aku akan melepaskan lalat pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Maka terjadilah seperti yang Tuhan firmankan. Seluruh tanah Mesir dipenuhi lalat pikat, kecuali tanah Goshen, daerah di mana bangsa Israel tinggal di Mesir. Tuhan membuat pengecualian antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Maka Firaun memanggil Musa untuk datang menghadapnya. Musa, sudahlah beribadah di sini saja, di tanah Mesir. Nggak usah pergi ke padang gurun. Tidak bisa. Beribadah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan Allah adalah kekejian bagi rakyat Mesir. Mereka akan marah dan melempari kami dengan batu. Baiklah kalau begitu, kalian boleh pergi, tetapi jangan jauh-jauh. Dan segeralah kembali setelah kalian beribadah kepada Tuhan Allah kalian. Sebelum kalian pergi, berdoalah agar lalat-lalat ini hilang. Baiklah, kali ini kau harus menepati janjimu. Musa berdoa kepada Tuhan agar lalat-lalat itu hilang. Dan Tuhan membuat semua lalat-lalat itu pergi menjauh dari Mesir. Namun Firaun lagi-lagi mengingkari janjinya dan tidak mau untuk melepaskan bangsa Israel pergi. Sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan bangsa budak itu. Hal itu pun terus terjadi sampai kepada tulah yang ke-10, yaitu anak-anak sulung di Mesir mati. Yeay, gimana? Keren kan? Wow, bagus ya tadi puppet show-nya. Wah, adik-adik, itu tadi kan ceritanya Musa ya, datang sama Firaun. Terus Musa suruh atau Tuhan suruh Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Firaun mau nggak? Enggak ya. Firaun taat nggak? Enggak ya. Wow, terus apa yang terjadi adik-adik? Wah, ada apa? Tadi tulahnya ada katak. Wow, serem. Siapa yang takut sama katak? Ya, ada katak, ada apa lagi? Nyamuk, terus lalat. Wow, tahu nggak adik-adik? Itu ceritanya masih panjang. Ada 10 tulah. Nah, tadi cuma 3 doang yang dikasih lihat. Tahu nggak itu adik-adik? Firaun itu masih nggak mau, dia masih mengeraskan hatinya. Dia nggak mau bebasin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Sampai yang terakhir, seluruh anak sulung di Mesir meninggal. Termasuk anaknya Firaun. Wow. Setelah itu dia baru mau melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Wow, adik-adik, kita lihat emangnya Tuhan itu bicara apa sih? Apa yang Tuhan suruh sama Firaun? Kita lihat, ini ayatnya. Perintah Tuhan untuk Firaun. Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Wah, disuruh pergi. Bangsa Israel disuruh pergi sama Tuhan, tapi Firaun gak mengizinkan. Dan Firaun tetap menolak, keras kepala, dan akhirnya ada konsekuensinya adik-adik. Kita lihat, ada tulah yang begitu banyak sampai akhirnya anak-anak sulung di Mesir meninggal, termasuk anaknya Firaun. Wow, adik-adik. Nah, adik-adik tahu dari mana sih perintah Tuhan kalau tadi untuk Firaun? Kalau untuk adik-adik, adik-adik harus nih baca Alkitab. Adik-adik tahu perintah Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan itu dari Alkitab. Jadi adik-adik harus baca Alkitabnya. Nih, Tuhan itu memberikan Alkitab supaya
kita tahu bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Siapa yang mau hidup benar di hadapan Tuhan? Ya, good job, kakak juga mau. Makanya kita harus baca Alkitab. Kita lihat apa yang menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan. Apa yang gak menyenangkan hati Tuhan, kita jangan lakukan. Oke? Nah, adik-adik, sekarang gimana kak kalau kita, kakak percaya nggak ada adik-adik yang seperti Firaun ya. Tapi gimana sih kalau ada orang yang seperti Firaun, keras kepala, dia nggak mau taat sama Tuhan, dia nggak mau melakukan apa yang Tuhan suruh, dia nggak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi kak? Nih, ada konsekuensi adik-adik. Jika kita tidak melakukannya ada konsekuensi. Konsekuensi yang kekal. Kalau kita nggak mau melakukan apa perintah Tuhan, atau kita melanggar apa perintah Tuhan, kita nggak mau dengar kata Tuhan, itu namanya dosa. Kalau dosa, hukumannya adalah maut. Maut itu kekal adik-adik. Bukan mati hanya di dunia, tapi kita dipisahkan dari Tuhan selama-lamanya. Wah, kita masuk neraka adik-adik. Nah adik-adik, kabar baiknya Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap dari kita yang percaya. Nah, jadi kita nggak menanggung lagi hukuman atas dosa yang kekal itu. Tapi adik-adik, ada konsekuensi di dunia ini. Inilah kenapa kita di dunia, kita hidup sesuai dengan apa kata perintah Tuhan. Alkitab menjadi buku panduan hidup kita. Karena ini, nih, supaya kita nggak harus menjalani konsekuensi di dunia. Apa itukah konsekuensi di dunia? Adik-adik, kalau di Old Testament banyak penjahat. Ya, lihat nih kakak pakai bajunya garis-garis. Kalau di Old Testament itu, di dunia koboi, kalau penjahat itu masuk penjara nanti bajunya garis-garis. Nih, masuk penjara. Adik-adik, kalau adik-adik mencuri, di firman Tuhan boleh nggak mencuri? Nggak boleh kan? Nah, kalau adik-adik ketangkap, wah, adik-adik masuk penjara. Wow, serem kan? Nggak mau kan masuk penjara? Nggak bisa ngapa-ngapain, dikurung gitu. Nggak bisa ketemu mama, papa, nggak bisa ketemu teman-teman. Adik-adik harus di dalam sel dikurung. Nggak mau kan? Wah, itu kan kalau mencuri ya. Tapi kan kak, aku kan nggak mencuri. Terus emang apa hukumannya kak? Adik-adik, kalian tahu nggak? Nih, kalau kalian di rumah ya, siapa yang di rumah suka nggak nurut sama papa mama? Ayo, siapa? Nah, kalau kita nggak nurut, kita bikin papa mama marah, terus apa yang terjadi? Kalian akan di time out. Nih, kakak punya penjara kecil di sini. Kalian di time out. Masuk sini. Ya, gitu gak? Ya, macam-macam. Di time outnya ada yang nggak boleh main gadget. Berapa jam? 1 jam. Kalau parah nggak bisa main gadget seharian. Siapa yang pernah kayak gitu? Wow, ada yang di time outnya masuk kamar. Nggak boleh keluar kamar. Harus di kamar, nggak boleh ngapa-ngapain. Siapa yang pernah kayak gitu? Nah, jadi kalau kita nggak taat sama papa mama, kita nggak nurut, kita di time out. Nah, sama adik-adik, kalau kita nggak nurut sama Tuhan, kita nggak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, kita juga di time out. Wow, di time outnya kalau kita ketangkap misalkan mencuri, wah bisa dipenjara adik-adik. Wah, nggak enak ya. Nah, itu adik-adik, jadi ada konsekuensi yang di dunia gitu. Itu yang kita bisa alami kalau kita nggak mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kita nggak mau mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Gitu adik-adik, oke? Nih lihat, listen to God and do as He says. He will make your path straight. Jadi lakukan kehendak Tuhan, lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, yaitu yang ada di dalam Alkitab adik-adik. Makanya baca Alkitabnya, dan Tuhan akan menjaga jalan hidup adik-adik lurus. Jadi adik-adik nggak usah masuk penjara, adik-adik nggak di time out, gitu. Jadi adik-adik harus baca firman Tuhan, taat dan lakukan perintah Tuhan. Juga nurut sama orang tua, sama papa mama, supaya adik-adik juga nggak di time out. Oke? Siapa yang mau? Bagus. Oke adik-adik, sekarang kita sampai di, seperti biasa, ayat hafalan.
Kita baca sama-sama ya. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan Allah kita kekal tetap untuk selama-lamanya. Yeay, bagus adik-adik. Nah, buat papa mama, seperti biasa ini ada parents card. Ini activity yang bisa papa mama lakukan sama anak-anak di rumah. Nah, papa mama bisa tanyakan apa sih yang udah adik-adik atau anak-anak pelajari dari sekolah minggu kali ini. Dan ini ada pertanyaan yang bisa memandu papa mama dalam pertanyaan untuk berbicara, untuk ngobrol sama anak-anaknya. Nah, yang pertama, kenapa Tuhan tetap menghukum Firaun? Dan yang kedua, apa yang seharusnya Firaun lakukan daripada dia mengeraskan hatinya? Dan yang ketiga, apa sih yang harus kita lakukan kalau seandainya Tuhan mengingatkan kita akan sesuatu yang kita berbuat salah gitu? Apa yang harusnya kita lakukan ketika Tuhan mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar gitu? Oke, nah papa mama, ini juga ada perenungan buat kita semua. Jadi ada hukuman atau ada konsekuensi yang kekal dan yang sementara. Tuhan Yesus lahir di dunia, mati di kayu salib menembus dosa kita, sehingga kita bisa masuk surga. Kita terhindar dari hukuman yang kekal itu. Tapi ada hukuman yang sementara di dunia. Kalau kita tidak taat perintah Tuhan, kalau kita tidak mau menuruti perintah Tuhan, kalau kita tidak mau mendengar peringatan yang Tuhan berikan, supaya kita kembali ke hidup yang benar, supaya kita bertobat, ada konsekuensi yang harus kita jalani di dunia. Nah, papa mama, doakan anak-anak supaya anak-anak mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan mau taat melakukan perintah Tuhan. Oke? Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita udah sampai di ujung sekolah minggu kita kali ini. Sekarang kita mau berdoa. Oke? Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kita boleh kembali sekolah minggu Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan sudah menyuruh Musa untuk datang kepada Firaun. Tapi kita tahu bahwa Firaun mengeraskan hatinya Tuhan. Dan dari situ kita boleh belajar Tuhan, kalau kita mengeraskan hati ketika kita tidak mau turut sama perintah Tuhan, ada konsekuensi yang kita jalani. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kami yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami boleh menerima anugerah hidup yang kekal, dan kami tidak menjalani hukuman atas dosa kami Tuhan. Tuhan, tapi kami tahu ada hukuman di dunia, ada konsekuensi di dunia yang harus kita jalani karena kami masih hidup di dunia Tuhan. Tuhan, ajarkan setiap adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka mendengarkan sekolah minggu kali ini, ajarkan mereka Tuhan untuk mereka mau dengar-dengaran dengan Tuhan, mau taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan mereka, boleh semakin dekat dengan Tuhan hari demi hari, membaca firman Tuhan dan taat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Adik-adik, ikutin kata kakak ya. Tuhan Yesus, aku mau membaca firman Tuhan setiap hari dan aku mau untuk taat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang tolong adik-adik untuk boleh taat melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan adik-adik di manapun mereka berada, hamba melepaskan berkat-Mu, biar damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, perlindungan, penyertaan, kasih setia Tuhan Yesus, sukacita surgawi daripada-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan adik-adik dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, Alkitabnya dibaca dan lakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Oke? Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan dengan sekolah minggu yang lebih seru lagi. Oke? Siap? Hai kids! Happy trails! Terima kasih kepada saudara yang sudah beribadah bersama Gereja ICC Bandung. Kami berdoa, lawatan Tuhan hari ini melalui pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menjamah, dan menguatkan kehidupan saudara. Kami mengajak saudara sekalian untuk membagikan link ibadah online ini kepada orang lain supaya banyak orang
yang diberkati oleh Tuhan. Untuk persembahan dan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui 3 cara. Yang pertama, transfer bank BCA. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving. Silahkan scan QR code berikut. Saudara dapat memberikan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Dan yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobi Gereja ICC Bandung. Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja ICC Bandung. Mari terus terhubung dengan kami melalui Instagram @ICC Bandung. Join us, iKlik ICC Bandung. Berikut adalah cara untuk registrasi iKlik ICC Bandung. Yang pertama, hubungi hotline ICC Bandung di 0812 20 222 111. Atau yang kedua, kunjungi Instagram ICC Bandung dan klik link di bio registrasi iKlik. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas iKlik ICC Bandung. Tuhan Yesus memberkati.